Pak Daud. Iya. Nah, saya mau tanya malam hari ini tentang gimana kita ini bisa bedain roh. Nah, kan Pak Daud kan pernah bilang sama saya, gimana cara kita bedain orang ini palsu atau enggak, yaitu lewat bedain rohnya. Nah, gimana bedain roh? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang WA ke saya, dia bilang ke saya, kamu hati-hati loh sama pendeta-pendeta yang bisa ngusir-ngusir setan. Takutnya mereka kerja sama setan, ngomongnya kayak gitu. Gimana? Gini, sebenarnya gini ya, karunia membedakan roh itu diberikan Tuhan kalau kita melangkah dalam doa pelepasan. Iya. Dan itu perlu pengalaman rohani. Iya, Pak. Nah, kedua, kan Alkitab berkata dari buahnya lah kamu akan tahu. Iya. Nah, buah-buah pertobatan. Nah, yang ketiga, dalam kasus-kasus kerasukan itu banyak kejadian itu yang asli kerasukan itu mungkin hanya 30-40%, bahkan 20%. Tetapi 50-60% itu kasus kejiwaan, histeris namanya. Iya. Nah, untuk membedakan roh itu dari Tuhan atau bukan, itu dari buah-buah pertobatan, Michael. Menurut Michael gimana? Benar, Pak. Setuju itu. Kita tidak perlu menghakimi, Michael. Ya. Nah, saya percaya sekali ada satu hal yang Michael ya, yaitu Tuhan membela firman-Nya. Amin. Nah, percaya enggak Michael bahwa orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan? Amin. Nah, apakah Tuhan membela dosanya? Tidak. Tuhan membela firman-Nya. Amin. Makanya yang penting itu firman itu diberitakan, baik maupun tidak baik. Gitu, Michael. Iya, amin. Nah, ini pengalaman saya tentang karunia-karunia roh ya, Michael ya. Iya, Pak. Yang ngajarin saya pada waktu itu tentang Roh Kudus, itu hamba Tuhan, bukan orang terkenal, Michael. Iya. Itu kakak kelas saya. Iya. Kakak kelas saya, dan dia bukan orang terkenal, bukan pendeta top. Iya. Nah, waktu itu saya tanya sama dia, bagaimana supaya karunia roh itu bekerja? Iya. Nah, dia ngajarin saya satu aja. Kunci utama harus mengalami baptisan Roh Kudus. Iya. Karena karunia bahasa roh itu adalah kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Bahasa roh itu untuk mengaktifkan. Jadi kuncinya itu kalau dibaptis Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh. Iya. Ini pendapatnya kakak kelas saya itu, Michael. Iya. Karena kan saya kan paham teologinya kurang dalam gitu loh, Michael. Iya, benar. Saya kan hanya taunya dasar-dasar iman, Michael. Iya. Dan menurut saya itu sudah cukup dalam hidup saya. Gitu. Iya. Nah, apa yang terjadi? Dia beritahu saya, kalau engkau mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh, karunia roh itu harus dikobarkan dan bahasa roh itu diaktifkan setiap saat harusan. Iya. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh ketemu roh namanya. Ya. Allah itu roh, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Tapi bahasa roh itu digunakan untuk doa pribadi. Iya, Pak. Nah, jangan di tengah jalan berdoa bahasa roh. Dikira orang gila dari mana. Benar. Setuju, Michael? Setuju banget, Pak. Saya. Nah, setelah saya mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh, iya, Pak. Saya tanya sama dia, bagaimana tentang pengaktifan karunia? Iya. Waktu itu dia beritahu saya gini, tentang karunia itu adalah seperti pelangi. Pelangi itu satu tapi cahayanya macam-macam. Iya. Nah, dan dia beritahu saya, Roh Kudus itu adalah sumber dari 9 karunia. Betul nggak, Michael? Betul, Pak. Nah, dia beritahu saya, Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Pasti, amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, secara otomatis sebenarnya 9 karunia itu sudah ada. Amin. Tetapi harus diaktifkan.
yaitu Iya. harus melangkah. Iya. Nah, waktu itu saya bingung, bagaimana saya harus melangkahnya. Dia Iya. tanya sama saya dulu, lah kamu ingin gimana? Mau pelayanan apa? Saya ingin melayani di kesembuhan ilahi. Iya. Ya, kan semua harus dicoba. Iya. Dia beritahu saya, carilah orang sakit. Nah, di mana? Di rumah sakit. Iya. Nah, setelah itu apa terjadi, Michael? Iya, Pak. Pergilah ke rumah sakit, tepatnya di Solo, di Panti Kosala. Iya. Ada orang sakit tipes kronis. Iya. Komplikasi, dokter memberitahu tidak boleh duduk maupun berdiri. Karena penipisan usus gitu loh. Iya, Pak. Bisa rontok katanya. Nah, Iya. waktu itu saya ke rumah sakit cari dulu yang seiman, kedua yang sakitnya ringan lah, betul nggak? Iya, betul. Karena untuk coba-coba. Coba dulu. Nggak taunya saya jalan ke situ dapat yang penyakit komplikasi. Setelah itu ususnya itu tipes dan rontok, bisa mati kalau berduduk atau berdiri. Iya, iya. Nah, waktu itu langsung saya angkat tangan, saya berdoa bahasa roh. Saya doa bahasa roh sampai kencang-kencang gini, Michael. Kenapa? Anda kurang yakin. Gitu loh. Karena apa tanda kurang yakin? Nanti habis doa masuk penjara. Aduh, gimana ini? Waduh, bisa enggak ini terjadi? Makanya saya tahu kalau di gereja ada doa kurang ini, tanya aja, kamu kurang yakin ya? Aduh. Tiba-tiba dapat suara. Bangunkan dia, suruh duduk, lompat berdiri. Yesus. Lah, saya kaget, ini suara Tuhan atau bukan? Iya. Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa masuk penjara kan gitu. Iya, benar. Nah, karena saking paniknya saya tambah gini. Iya. Terus, ya kenapa? Itu bukannya karena terlalu kuat iman, karena bingung. Ini suara Tuhan atau bukan gitu loh. Hah? Tapi suara itu mengatakan dengan jelas, bangunkan, duduk, berdiri. Nah, saya bingung. Kalau saya melangkah, kalau ini suara Tuhan. Kalau bukan gimana? Betul enggak, Michael? Iya, betul, Pak. Nah, kalau dia langsung rontok mati, aduh urusan polisi lagi. Nah, waktu itu saya berdoa, saya ambil keputusan melangkah. Saya ngomong sama Bapak ini, Bapak berdengun, berdiri, gitu. Dia gini, enggak boleh. Tak pegang pundaknya, tak suruh lompat. Kalau tak lempar dari situ, dia duduk berdiri, dan apa yang terjadi? Langsung sembuh. Langsung dokter cek semua sembuh. Waduh. Nah, tetapi kan saya ini tidak suka yang namanya itu direkam, diupload. Saya kurang suka, Michael. Itu secara pribadi loh ya, Michael ya. Iya. Karena saya tidak suka nyari sensasi. Saya kurang suka saya. Dan apa yang terjadi, Michael? Iya. Di situ saya baru mengerti karunia itu harus diaktifkan dengan kita melayani, melangkah, dan sumbernya adalah Roh Kudus. Iya, Pak. Setuju, Pak. Nah, dan apa yang terjadi? Wah, saya doain orang sakit. Nah, dalam setiap KKR gitu, Michael ya. Iya, benar. Nah, sebenarnya itu bukan hanya doa pendeta terkenal. Tidak. Itu bisa juga yang aser-aser, yang mendoakan, itu dipakai Tuhan. Nah, tapi orang kan kadang fokusnya ke pendeta terkenalnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu tim, Michael, bukan sendiri. Iya, Pak. Itu menurut saya loh, Michael ya. Benar, Pak. Itu semua adalah tim, bukan sendiri, Michael. Iya. Dan apa yang terjadi, Michael? Iya. Saya melayani Tuhan, saya melayani itu, Michael ya. Saya melayani Tuhan, ya. Nah, saya tanya sama kakak kelas saya ini lagi, bagaimana mengaktifkan karunia membedakan roh. Iya. Nah, dia ngomong,
kamu cari orang kerasukan. Wah, ini susah, Michael. Iya, Pak. Kenapa? Lebih mudah cari orang sakit daripada cari orang kerasukan. Setuju, Pak. Nyarinya di mana itu? Ya, lah, kapan setannya masuk kan gitu. Iya, Pak. Nah, di situ ada namanya tempat KKR. Iya. Nah, waktu ada KKR loh, Iya. saya nungguin itu di belakang Iya. Michael. Iya. Nunggu apa? Kalau ada yang kerasukan. Karena kita kan mau belajar. Itu kelas 1 sekolah Alkitab saya, Michael. Iya. Wah, kelas 1, kelas 2 lah gitu. Iya, Pak. Langsung, Michael, saya doa dalam nama Yesus. Wah. Sampai yang panitia ini bingung, ini orang nyasar dari mana gitu, Michael. Iya, Pak. Pertama biasa aja, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 8, 9, karunia membedakan roh itu bekerja dengan sendirinya, Michael. Wow. Tiba-tiba saya lihat jimat di dompet. Nah, itu kelas 1 sekolah Alkitab tuh, Michael. Nah, tiba-tiba saya lihat ada kuasa-kuasa gelap, melihat kuasa-kuasa gelap. Nah, roh-roh jahat. Nah, tahu enggak, Michael, di Zoom ini pun juga karunia membedakan roh itu bekerja itu gimana caranya? Waktu itu saya bingung mau melayani Tuhan. Kita kan biasanya tatap muka. Bener, Pak. KKR gitu ya. Ini kalau Zoom gimana ngelihatnya kan gitu loh. Iya. Setuju. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan beritahu saya, apakah aku Tuhan hanya jarak dekat? Gitu, Michael. Iya. Wow. Nah, langsung waktu Zoom pertama, kedua langsung bekerja, Michael. Karunia membedakan roh itu. Luar biasa. Tapi sebenarnya itu kalau hati kita tulus, tidak cari panggung dan sensasi, kuasa Tuhan itu bekerja, Michael. Amin.